Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, ma'asyiral jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan lagi di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Bahwasanya mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dari seluruh aktivitas-aktivitas yang lainnya, sekiranya kita mengetahuinya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas beberapa keutamaan dari dua kalimat syahadah, dan siapakah yang berhak untuk mendapatkan keutamaan dua kalimat yang mulia ini. Sesungguhnya kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Di antara keutamaan tersebut, yang pertama, kalimat ini adalah kunci untuk memasuki negeri keselamatan. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam surga, tidak ada orang yang bisa selamat kecuali dengan kalimat ini. Maka orang yang mengucapkan kalimat ini dan dia memenuhi syarat-syaratnya juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallahu bihi ma'abdun ghaira syakin illa dakhalal jannah." Rawahu Muslim. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Seorang hamba tidak bertemu dengan Allah dengannya tanpa ada keraguan, kecuali pasti dia akan masuk ke dalam surga. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Rawahu Muslim. Siapa yang mati dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian juga dari Abu Hurairah, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Rawahul Bukhari. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, ikhlas dari dalam hatinya, dialah yang berhak dan paling berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan berikutnya dari dua kalimat syahadat ini adalah menjadi sebab tercapainya keberuntungan.
Dalilnya adalah hadis Tariq Al-Maharibi. Ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar. Beliau menggunakan pakaian yang berwarna merah. Beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian pasti akan beruntung. Hadis ini menunjukkan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan, sangat menginginkan keselamatan seluruh umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat ini yang akan menjadi sebab keberuntungan mereka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul, utusan dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat baginya penderitaan kalian. Harisun alaikum, sangat ingin agar kalian selamat. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya, mengajak seluruh manusia, ucapkan kalimat ini, niscaya kalian pasti akan beruntung. Kemudian yang ketiga, keutamaan kalimat ini akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tidaklah satu jiwa itu meninggal dan dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, dan itu berasal dari hatinya yang yakin, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya, akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kemudian keutamaan berikutnya adalah kalimat ini menjadi sebab selamatnya manusia dari api neraka. Dari hadis Itban bin Malik, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuwafi 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah illa harramallahu alaihi an-nar." Rahul Bukhari. Tidaklah seseorang bertemu dengan Allah pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan dia dengannya semata-mata mencari wajah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya neraka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengannya dia mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah.
Ini adalah beberapa keutamaan-keutamaan dari kalimat ini. Dan semua keutamaan-keutamaan tersebut hanya bisa diraih dengan memenuhi syarat-syarat. Sebagaimana kata ulama bahwasanya kunci surga adalah la ilaha illallah. Akan tetapi kunci itu memiliki gerigi-gerigi. Yang dimaksud adalah syarat-syarat dari la ilaha illallah. Bahwasanya kita harus memahami apa makna dari kalimat tersebut. Kita harus mengucapkannya dengan yakin, dengan penuh keikhlasan, dengan rasa cinta, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menerima seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tunduk dan patuh kepada ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang seseorang mengucapkan kalimat ini, tetapi karena disebabkan oleh lemahnya atau dilemahkan oleh dosa dan maksiat, sehingga menyebabkan dia tersentuh oleh api neraka. Karena disebutkan bahwasanya seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah terkadang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian dia dikeluarkan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun secara garis besarnya kita mewujudkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, yakni dengan membenarkan pembenaran yang sempurna dan yang keyakinan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaan dan perbuatannya, dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan-kekurangan. Kemudian kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hak Allah atas seluruh makhluknya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disekutukan dengan makhluknya yang lain. Kemudian hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya, tidak akan menyiksanya bagi siapa yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak hamba. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk memurnikan tauhid kita, memurnikan syahadat kita, memahami dengan baik apa makna dari syahadat yang selalu kita ucapkan dan selalu kita perbaharui setiap waktu dan setiap saat. Kalimat ini menjadi bagian dari seluruh kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan kita petunjuk ke jalannya yang lurus.